Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekalian, bertemu kembali di pelajaran sejarah kebudayaan Islam di semester yang kedua kelas 11. Di antaranya kita akan belajar tentang sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Ada beberapa negara yang insya Allah kita akan bahas di sini. Tapi sebelumnya kita akan coba bahas mengenai prosesi masuknya terlebih dahulu. Nah, di sini di antaranya perkembangan Islam Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, di seluruh Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Singapura. Tahap-tahap perkembangan Islam di Asia Tenggara, ini hanya sebuah contoh saja. Yang pertama, keadaan para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai 12 Masehi. Nah, di sini digambarkan ketika masuk ke Indonesia hampir bersamaan antara Islam masuk ke Indonesia dengan ke Asia Tenggara. Di antaranya pada abad ke-1 sampai 4 Hijriah terdapat hubungan pernikahan antar pedagang muslim dengan penduduk setempat. Ini hanya perkiraan saja bahwasanya mereka menikah dengan orang muslim menikah dengan penduduk setempat. Setelah menikah dengan penduduk setempat, mereka masuk Islam. Terbukti dengan penemuan salah satu makam Fatimah binti Maimun yang pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Nah, bentuk nisannya menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-16 Masehi, seperti yang ditemukan di Champa. Kalau tidak salah, Champa ini adalah antara Vietnam. Yakni berisi tulisan berupa doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terbentuknya kerajaan Islam 13 sampai 16 Masehi. Nah, kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai, kemudian dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Bahkan di Jawa juga ada, diantaranya itu kerajaan Demak, kerajaan Pajang, kerajaan Cirebon, kerajaan Banten, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini menduduki atau merebut jalur perdagangan yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya pada awal mulanya. Jadi yang menjadi pokok utamanya pada zaman dahulu adalah selat, ya, sebuah dermaga yang paling barometer kemajuan daripada suatu kerajaan. Sultan Mansur Shah 1477 Masehi yang merupakan sultan ke-6 kerajaan Malaka. Nah, kerajaan Malaka disebut dengan kerajaan Malaka. Malaka itu dari mulukun, raja-raja. Jadi banyak yang lahir raja-raja pada zaman dahulu. Daerahnya disebut dengan Malaka. Langsung ke negara yang pertama, yaitu Malaysia. Terletak di semenanjung Malaka, Asia Tenggara. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Wilayahnya 372.370 km atau 2,5 kali Pulau Jawa. Hanya 2,5 kali Pulau Jawa. Nah, mayoritas di Malaysia mayoritas Islam, walaupun tidak sebanyak yang berada di Indonesia. Nah, yang di Malaysia hanya 53%, Buddhanya 17%, Konghucu, Tao Chinese 11%, Kristen 8,6%, dan Hindu 7%. Tapi mereka sangat bisa, atau mereka mencoba
sistem hukumnya hukum menanam hukum Islam. Sedangkan Islam yang berada di Malaysia sebagian besar 60% terdiri dari suku Melayu pribumi, 61%-nya. Adapun sisanya sekitar 39%. Ada yang muslim dari Indonesia, diantaranya di Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Aceh, Mandairi, dan muslim-muslim dari India, Cina, Pakistan, Persia, dan Turki. Banyak dari yang negara-negara yang lainnya. Adapun perkembangan Islam di Malaysia menurut Al-Zumaydi Ajra ada 3 pokok, diantaranya yaitu teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau Hadramaut. Kedua, Islam dari India, yakni Gujarat atau Malabar. Ketiga, Islam datang dari Bangladesh. Menurut Al-Zumaydi Ajra. Nah, berikutnya mungkin tahu ini daerah mana ini, ya, yaitu Brunei Darussalam. Sejarah pengembangan Islam di Brunei Darussalam. Nah, Islam berkembang dengan pesat pada masa Sultan Syarif Ali diangkat menjadi sultan ketiga. Mungkin kita akan mengenali sultan-sultan yang berada di Darussalam itu sultan-sultan yang kaya raya. Cuman Brunei Darussalam itu banyak bersinggungan dengan Inggris sebagai penjajahnya. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah kelima. Sultan Bolkiah kelima. Nah ini. Yang wilayahnya meliputi Sulu, Selandung, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balbak, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matani, dan utara Pulau Palawan. Masih Brunei Darussalam pada 4 Januari 1979 antara Brunei dan Britania Raya telah mendatangi perjanjian kerjasama yang terdapat 6 pasal. Ya, setelah 96 tahun di bawah pemerintahan Inggris, Brunei resmi menjadi negara merdeka di bawah Sultan Hassan al-Bolkiah pada tanggal 1 Januari 1984 Masehi. Berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Nah, Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hassan al-Bolkiah Mu'izzuddin wad-Daulah. Nah, mau diingat nanti Ibu sekalian, ke Sultan ke-29 yang bernama Sultan Bolkiah Mu'izzuddin wad-Daulah pada tanggal berapa? 1 Januari 1984 Masehi. Panggilan resmi kenegaraan Sultan adalah Yang Maha Mulia, Paduka Sri Bagenda, gelar Mu'izzuddin wad-Daulah, penata agama dan negara. Nah, di Brunei orang-orang cacat, anak yatim, ya, seluruh pendidikan rakyat TK sampai perguruan tinggi semuanya ditanggung oleh negara. Itulah diantaranya contoh pemimpin Islam yang lebih mengutamakan rakyat-rakyat yang kesusahan, ya. Jadi tidak pusing memikirkan biaya-biaya pendidikan. Nah, semuanya sudah ditanggung oleh raja atau oleh khalifah. Thailand, ini gajah putih ini ya, negara gajah putih. Nah, 10% penduduk muslim di seluruh populasinya penduduk Thailand yang berjumlah kurang lebih sekitar 67 juta. Kalau 60 juta berarti 6.700.000 orang. Ya. Seperti di provinsi Phang, Songkhla, Narathiwat dan sekitarnya. Nah, di sini dikenal dengan daulah Islam Patani, Fathun, pembuka kemenangan itu Fatani.
mengakuisisi kerajaan Patani. Nah, di sini dimulai dari proses musuh Islam di Thailand, mulai dari kerajaan Siam mengakuisisi kerajaan Patani Raya. Terlebih dikenal oleh penduduk Muslim Thai sebagai Patani Darussalam. Thai sebagai Patani Darussalam. Berasal dari kata Al-Fatani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik. Banyak lahir ulama-ulama cendekiawan yang terkenal di Thailand tersebut. Bahkan para muslim menggalang dana mendirikan masjid sarana untuk ibadah. Salah satunya adalah orang muslim yang berasal dari Indonesia pada tahun 1949. Almarhum Haji Saleh mendirikan masjid yang begitu megah, begitu besar ya di Bangkok. Ternyata luar biasa. Muslim-muslim Indonesia pun juga banyak yang mengukir sejarah di negara-negara yang lain, diantaranya Thailand. Salah satunya adalah almarhum Haji Saleh pada tahun 1949. Sejarah perkembangan Islam di Kepulauan Sulu, Mindanao, Filipina. Nah, selain Mindanao juga ada daerah-daerah yang lain, diantaranya Luzon dan Visayas, terletak di bagian selatan Filipina. Kawasan hunian bersejarah bagi mayoritas kaum muslimin atau suku Moro yang sebagian besar adalah dari etnis Maranao. Moro adalah sebutan penjajah Spanyol. Penjajah Spanyol menyebut kaum muslimin dengan Moro. Pada masa itu mayoritas penduduk Mindanao dan pulau di sekitarnya adalah muslim. Banyak sekali kaum muslim di Filipina yang berjuang dalam memerdekakan Filipina dari pasukan Spanyol, Amerika, Jepang, dan Filipina. Walaupun mayoritas negara Filipina beragama Katolik, namun agama Islam pun juga banyak yang berkembang di sana. Umat Muslim yang menjadi mayoritas di kawasan otonom saja, ARMM, the Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sejarah perkembangan Islam di Vietnam. Berbatasan dengan rakyat Tiongkok, Vietnam ini sebelah utara, Laos di sebelah barat, Kamboja di sebelah barat daya, dan sebelah timur ini terbentang Laut Cina Selatan. Negara terpadat ke-13 di dunia dengan populasi sekitar 84 juta jiwa. Ini Vietnam. Para ahli sejarah berpendapat bahwa penentuan tahun masuknya Islam ke Vietnam, namun mereka sepakat bahwa Islam telah sampai ke tempat pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia, pedagang Arab, ya, dan menyebar antara masyarakat Cham atau disebut dengan Champa. Ini Vietnam yang tadi itu Fatimah binti Maimun dengan gayanya itu gaya kerajaan Champa. Nah, Champa ini adalah dari Vietnam, termasuk juga Raden Patah, ya. Raden Patah pun juga ada sangkut pautnya dengan itu. Atau kerajaan-kerajaan Sriwijaya banyak bersinggungan dengan kerajaan-kerajaan Champa. Perkembangan agama Islam di negara komunis Vietnam saat ini sebagaimana dilansir kantor berita AFP pada tahun 2010 lalu, meres dalam jumlah penduduk muslim di daerah tersebut sekitar 1.300 jiwa. Sekitar 1.300 jiwa. Nah, ini kurang kelihatan ya. Bahkan banyak sekali rumah makan yang menawarkan label halal, dan muslim serta madrasah juga banyak ditemukan di daerah Vietnam.
Nah, secara umum populasi muslim terutama dari komunis Cham atau tadi disebut dengan Champa berpenduduk 86 juta. Ya, di negara tersebut berpenduduk 86 juta orang, sekitar 100.000 orang. Namun dari survei yang dilakukan pada tahun 2009 menyatakan bahwa sejumlah umat Islam Vietnam mencapai 71.200 jiwa. Ya lumayan juga banyak ya di daerah Vietnam. Umat Islam Vietnam banyak yang loyal pada suku-suku beragam dan dapat kita bagi pada 3 kelompok. Yang pertama Muslim Cham, kedua pedagang Muslim yang datang dari negeri-negeri yang beragama, kemudian mereka dari anak-anak negeri tersebut seperti Arab, India, Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Dan yang ketiga Muslim dari warga Vietnam asli. Jadi yang pertama dari Muslim Champa tersebut. Yang kedua ya, pedagang Muslim yang datang dari negara-negara yang lain, Indonesia, Malaysia, Pakistan, yang menikah dengan penduduk setempat. Dan yang ketiga Muslim dari warga Vietnam yang asli. Oke, Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang terletak di penghujung selatan. 4,99 juta jiwa di Singapura tersebut. Agama Islam di Singapura 14,9% yang memeluk agama Islam. Jadi yang paling banyak adalah agamanya agama Buddha 42,9%. Kristen 14,6%. Jadi lebih banyak Islamnya. Ateisnya ada juga 14,8%. Ya, hampir berbanding ini. Banyak yang ateisnya daripada yang Kristennya. Serta sisanya kepercayaan 0,6%. Nah, Singapura pada awalnya berada di bawah kekuasaan Sultan Johor yang menetap di Kepulauan Riau Lingga. Awalnya itu, cuman yang merdekakan diri. Pada tanggal 29 Januari 1819, Sir Thomas meramalkan bahwa Singapura akan menjadi lokasi yang strategis sebagai kerajaan Inggris. Kemudian Inggris datang lalu dijajah oleh Inggris. Pada tanggal 31 Januari. Nah, keberadaan hukum Islam di Singapura tidak terlepas dari peran umat Islam. Jadi umat Islam pun juga mengajukan kepada dewannya, kalau di kita mungkin Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mengusung hukum-hukum Islam. Sehingga pada tahun 1966 Masehi, pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima undang-undang administrasi hukum Islam, atau disingkat dengan AMLA. Ya. Administrasi hukum Islam atau disebut dengan AMLA. Dari perwakilan berbagai suku dan mazhab yang ada di Singapura. Adapun fungsi dan tugas Majelis Ulama Islam di Singapura, diantaranya yang pertama memberi saran kepada Presiden Singapura dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam di Singapura. Karena apa? Karena penguasa mungkin tidak memahami atau kurang memahami mengenai tata cara yang berada di hukum-hukum Islam. Sehingga fungsinya Majelis Ulama yang berada di Singapura, fungsinya diantaranya itu memberi
saran kepada Presiden Singapura atau penguasa Singapura. Yang kedua, mengurusi masalah yang berkaitan dengan agama Islam dan kaum muslimin di Singapura. Contohnya misalnya seperti sertifikasi halal, mengelola wakar dan dana kaum muslimin berdasarkan undang-undang dan amanah, zakat di sana, mengelola pengumpulan zakat, infak dan sedekah, mengelola pendirian masjid dan Singapura dan madrasah di Singapura. Itu fungsi daripada Majelis Ulama. Sejarah perkembangan Islam di Singapura. Mohon maaf ya, ini Myanmar. Dahulu bernama Burma, luas sekitar 678.000. Islam di Myanmar merupakan kelompok minoritas di tengah-tengah agama Buddha. Ini Myanmar ini. Mohon maaf. Hanya 7% saja Islam yang berada di Myanmar. Dan total jumlah penduduk mereka hidup dalam kemiskinan akibat rejim komunis yang berkuasa. Selain itu juga karena perlawanan dari umat Buddha terhadap umat Islam di Myanmar, yang mungkin yang sangat terkenal sekali ya. Zaman dahulu ada ramai-ramai di Islam di Rohingya ini ya. Kenapa? Karena Myanmar, Rohingya berada di salah satu suku yang berada di Myanmar. Mereka membentuk organisasi solidaritas Rohingya dengan presidennya Muhammad Yunus. Sehingga organisasi solidaritas Rohingya pernah meminta kepada organisasi kooperasi Islam atau OKI untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghormati hak-hak minoritas muslim sebagai yang dilakukan OKI. Beda dengan Indonesia, walaupun di Indonesia mayoritas muslim, tapi bisa menjamin hak-hak minoritas dari agama-agama yang lain, diantaranya adalah Terima kasih dosa kalian, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.